saya. Kejadian ini terjadi karena begini. Saya hendak mengatakan bahwa mungkin ada di antara kami, saya yang berasal dari denominasi yang lain. Jadi pada akhirnya kita harus kembali kepada sejarah kita atau masa bahwa kakek saya adalah pendiri gitu. Dalam perjalanan hidup Rasulullah, iman itu menemukan jalan yang sesuai keyakinan masing-masing. Dalam kehidupan saya dikelilingi oleh keluarga-keluarga. Itu hanya murni karena keyakinan saja, tapi di hati saya seluruh pemuka agama itu adalah satu. Penyesalan saya pribadi sebenarnya berawal dari tidak bermaksud mengulang lagi cerita yang tidak lengkap kami sampaikan ketika pemeriksaan. Mohon maaf karena saya selalu percaya pada gelar pendeta. Kita membuat mungkin saya kemudian berani mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh pendeta pada saat itu sudah benar. Ternyata ketika kami tahu bahwa itu salah, dengan refleks saya dan ketua GMKI kemudian mencabut dan merobek lembaran tersebut karena kami tahu bahwa kami telah salah. Jadi intinya adalah dengan ini seluruh kekeliruan, kesalahan yang telah kami lakukan, yang telah saya lakukan, saya percaya bahwa doa-doa dari seluruh ambil pandita akan membantu saya ke depan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih hati-hati, dan bisa berubah. Karena semangat kasih dan pengampunan hari ini akan menjadi bekal saya untuk juga melakukan hal yang sama dan lebih baik. Saya kira itu saja keterangan saya. Terima kasih. Saya serahkan itu kepada Charles pada malam hari itu hanya karena saya berpikir simpel bahwa setelah saya korek apa alasan Charles hanya satu, piring saya tertumpah. Kalau artinya begini, konon katanya Charles ini sebelum masanya PJ pertama, beliau ini kan jadi apa? Mendapat honor dari Pemda Makassar, sehingga jadi penghubung semacam itu keluar. Tapi tiba-tiba diganti oleh Pak Yakub Solon. Itu jadi alasannya Charles. Jadi menurut saya sederhana ini alasan. Serta merta pada itu saya dan jadi Pak ada eksplisit pengakuan bahwa mereka ini secara bersama-sama melakukan itu dugaan tindak pidana yang kami laporkan. Karena apa yang mau dimaafkan kalau tidak ada pengakuan itu? Di mana-mana kita menyelesaikan perkara secara damai harus ada pengakuan yang tulus tentang perbuatan. Kalau tersamar tidak mau mengakui, ya tidak ada sepertinya. Begini, saya jelaskan ya. Berarti karena gayanya sudah melebar kemana-mana ini. Padahal ini kita sudah kemarin itu, kan ada dugaan pemalsuan di situ. Ada barang yang dikerjakan di sana. Apakah bapak-bapak ini bertiga ini melakukan itu bersama-sama? Kesepakatan bersama. Karena yang namanya bersama-sama, semua di situ ada peran. Ada yang misalnya ada yang mengangkat botol ini, ada yang memindahkannya, ada yang menyuruh, ada yang nyuruh. Ini yang memindahkan misalnya, ya kan? Yang saya analogikan benda. Waktu saya langsung analogikan dokumen lah. Ada yang memberikan lembaran, ada yang menyuruh menandatangan,
ada yang menandatangani. Itu yang ditanyakan oleh supaya Bapak Ibu Pendeta dan kita semua di sini. Kalau sebenarnya kalau penyidik sudah paham, tapi ini mau didengar ini di hadapan kita semuanya di sini, ya. Mau didengar bahwa tiga-tiganya itu memang ikut melakukan itu. Dan saya pikir kalau di BRD ini sudah semua ada peran di situ terhadap itu. Nah ini yang mau didengar ini. Jangan itu terlalu jauh ceritanya begitu. Sampaikan saja. Oh iya, memang betul. Saya ini, saya tahu niatnya itu mau dan seterusnya. Misalnya Bapak Pendeta, apa yang memberikan, terus dia yang mewakili pendeta dan oh ya, hantam saja. Nanti saya sampaikan. Pak Charles yang gosok, si Helmi juga ikut gosok. Itu yang didengar. Sebetulnya sudah diketahui, tapi mau didengar dari mulutnya yang bertiga ini. Artinya biar semua kita yang di sini meyakini bahwa betul ada perbuatan yang kita lakukan dan betul-betul kita menyesali itu saja. Sudah paham ini yang kira-kira saya sampaikan ini? Ya, begini, silakan. Saya lanjutkan. Ya, artinya tidak usah panjang-panjang pokoknya. Terima kasih. Baik, jadi intinya bahwa petisi itu saya serahkan kepada Charles dan dikerjakan oleh Charles bersama Helmi sehingga terjadilah apa yang di media sosial itu. Artinya dokumen itu diserahkan. Ya. Pak Pendeta tahu maksud tujuannya kan? Tahu. Oke. Kalau saya dukung. Yang saya mau katakan tidak mungkin saya lakukan seandainya ada orang lain di belakang Charles. Jadi murni bertiga Pak. Murni bertiga Pak. Makanya tadi saya katakan alasannya Charles yang saya harus tahu. Pada waktu itu hanya bicara piring. Sederhana sekali. Oke. Itu maksud saya. Jadi saya kira cukup sekian. Bapak saya cukup. Masih Ya, kami hanya butuh memang bertiga menyatakan kami secara bersama-sama melakukan kerja sama membuat surat yang dipalsukan itu kan selesai. Karena kami memang tidak sedang mencari motif. Ya, ya. Oke, tadi kita sudah dengar Pak Pendeta dari Pasar yang sudah menyatakan itu. Dia ikut dalam kegiatan itu, dia bersama. Pak Charles sampaikan juga bahwa apa yang saudara lakukan memang ikut kerjasama dengan itu. Ya, silakan. Ya, benar seperti yang Pak Penasihat Hukum katakan. Iya, benar bahwa ini kesepakatan kami bertiga. Ya, artinya jelaskan ini kesepakatannya itu untuk maksudnya Pak Pendeta yang memberikan Pak Charles sama Pak Helmi yang ini pemalsu itu. Iya. Ya, seperti itu dalam BAP-nya pun demikian. Kemudian satu lagi yang disampaikan oleh Pak pengacara, apakah bisa mewakili pendeta lain? Nah ya, biar kita semua clear kemarin. Bukan sesuai dengan kesepakatan bersama penyelesaian secara keluargaan atau secara damai atau diistilahkan restorasi justice. Tapi apa benar Pak sebelumnya oknum ini memasukkan Pak? Ya, sesuai dengan yang sudah beredar di media, ya itu jelas bahwa mereka telah melakukan pemalsuan dan itu sesuai juga dengan pengakuan mereka. Dan bahkan sudah berkali-kali mereka sebetulnya menyampaikan itu kepada media. Ada berapa banyak pendeta yang laporkan? Ya, sebenarnya ada 47 ya, tapi sebetulnya kami dalam satu komunitas itu sebetulnya ada 52 sebenarnya, dan ada semacam grup kami khusus dan sempat masuk di dalam itu ada 47. Jadi hasil pertemuan hari ini Pak, hasilnya? Hasil pertemuan hari ini ya tentunya kami menerima permohonan maaf mereka dengan catatan ya jangan mengulang lagi seperti yang pernah mereka lakukan,
karena betul-betul ini sangat melukai kami sebagai hamba Tuhan. Tentunya juga ini akan sangat mengganggu pelayanan kami. Kami betul-betul merasa tertekan di jemaat dengan keadaan seperti ini. Oleh karena itu dengan selesainya ini tentunya kami berharap ya tidak terulang lagi, dan juga kami berharap seluruh warga jemaat harus menerima ini dengan penuh kasih. Mari kita saling memaafkan supaya Tuhan memberkati kita. Siap. Itu ada nama siapa, Pak? Nama Atas nama Pendeta sini. Pendeta sini. yang dilakukan oleh teman-teman kepolisian, Pak Kabit. Puji Tuhan, syukur kepada Tuhan ya, bahwa peristiwa atau perkara terkait dengan dugaan tindak pidana pemalsuan yang dilaporkan rekan pendeta terhadap 3 orang terlapor ya, hari ini sudah bisa kita selesaikan dengan kasih, dengan baik, atas adanya pemberian maaf dari rekan pendeta yang merasa dirugikan sebagai pelapor terhadap 3 orang terlapor. Kalau hasil hari ini, Pak, apa yang menjadi pegangan teman-teman kedua terlapor dan terlapor ini untuk menjadikan kasus ini selesai, Pak? Tentu dengan pertemuan ini, dalam pertemuan ini juga dibicarakan bahwa teman-teman terlapor ini mengakui kekeliruan yang mereka lakukan, mengakui kesalahan yang mereka lakukan, dan mereka sangat menyesalinya. Tentu dengan itu mereka meminta maaf yang setulus-tulusnya, yang sebesar-besarnya kepada pelapor, dan berjanji tentu tidak akan melakukan perbuatan sama atau perbuatan lain yang melanggar undang-undang. Dan dari teman-teman pelapor ini, teman-teman pendeta ini dengan penuh kasih memberikan maaf, sehingga setelah kegiatan ini tentu melalui berita acara penandatanganan pernyataan perdamaian, maka peristiwa ini, perkara ini diselesaikan melalui restorasi justice di luar pengadilan. Oke, terima kasih, Pak. Kalau boleh setback ke belakang kembali, bagaimana Pak modusnya pelaku melakukan pemalsuan? Mungkin Pak Kasat Reskrim bisa menjelaskan modusnya ya. Modus dari pelaku itu sendiri memang bisa kita lihat dia upaya merubah surat yang awalnya bahasanya mendukung sehingga diubah menjadi tidak mendukung atau mencabut, itu bahasa dan bunyinya. Memang tanda tangan tidak ada yang dipalsukan di situ. Di scan tanda tangan dipindahkan dari yang asli ke yang dipalsukan, begitu. Untuk kepentingan apa, Pak? Untuk kepentingannya sampai saat ini kami belum tahu. Pasti perbuatannya ya tidak dibenarkan. Yang jelasnya seperti ini. Perbuatan 3 orang terlapor ini tentu mendatangkan kerugian kepada rekan-rekan pendeta yang dicatut namanya. Memang ada 52 pendeta di situ yang tanda tangannya dipindahkan, termasuk yang bagian bawahnya itu memang ditandatangani. Dan itu mereka sudah mengakui bahwa itu suatu hal yang melanggar, dan mereka mengakui dan atasnya itu mereka minta. Siap. Terima kasih, Pak. Ya.